Hey halo Sobat ABS, akhirnya finally saya akan cobain juga produk-produk power tools dari Bosch. Ini adalah Bosch Professional produk premium power tools. Dan pada video kali ini saya juga akan spesial nge-review yang ini ya, alat utama untuk memotong lurus, karena menurut saya dalam dunia woodworking itu alat yang paling penting adalah alat untuk memotong, baik untuk memotong lurus ataupun memotong meliuk-liuk. Yang meliuk-liuk nanti kita bisa gunakan yang mesin jigsaw. Yang pertama sih yang penting buat teman-teman ketahui, saat ini Bosch itu sudah tidak menggunakan garansi yang manual atau menggunakan buku garansi, tapi sudah menggunakan online, menggunakan aplikasi Be Connected, bisa kalian download lalu install di HP kalian dan tinggal scan aja barcode-nya lalu didaftarkan. Misalkan teman-teman beli circular saw ini, kemudian didaftarkan garansinya, kemudian beli sander gitu ya, didaftarkan lagi, nanti poin promixnya akan bertambah dan bisa ditukarkan dengan produk-produk lainnya seperti baterai, seperti itu ya, baterai-baterai yang ada di Bosch itu juga bisa dibeli pakai poinnya Promix itu, jadi tidak usah keluar uang lagi. Nah, selain itu di dalam aplikasi Be Connected itu juga bisa teman-teman lihat ada berbagai macam fitur-fitur, salah satunya adalah produk-produk Bosch itu apa saja, kemudian yang lain-lainnya nanti teman-teman bisa langsung aja explore dan cari sendiri apa aja yang ada di dalam aplikasi tersebut. Untuk service centernya juga sudah sangat banyak sekali, tersebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, jadi sudah tidak perlu bingung lagi untuk klaim garansi. Kalau misalkan terjadi apa-apa, tinggal cek aja di aplikasi tadi itu, juga kalian bisa lihat di mana aja garansi bisa diklaim atau areanya untuk service center itu di mana aja bisa diklaim. Nah, oke Sobat ABS, yuk langsung aja. Saya penasaran juga dengan performa si circular saw ini. Kita akan bahas build quality, fitur, serta performanya, lalu kita tes juga nanti. Yuk langsung aja, ayo kita unboxing. Oke Sobat ABS, jadi dalam paket pembeliannya ini di dalam box kita hanya menemukan 3 item. Yang pertama ada manual books seperti ini, teman-teman bisa baca nantinya. Kalau untuk manual booksnya ini kita bisa lihat di sini ada bahasa yang berbeda-beda, mulai dari Inggris, Prancis, Portugis sampai bahasa Indonesia ada semua di sini. Jadi teman-teman bisa baca kalau misalkan belum tahu apa itu circular saw atau fitur-fitur apa yang ada di dalam circular saw Bosch ini. Tipenya adalah GKS 185Li Professional. Kemudian yang kedua ini adalah parallel guide yang sudah bawaan, dan ini materialnya cukup bagus ya. Ini tebal, kokoh, dan ada tulisan-tulisannya juga di sini untuk hurufnya atau untuk angka-angkanya ini ada inci dan juga ada sentimeter. Jadi udah lengkap banget untuk kita di Indonesia, ini nyaman banget. Desainnya unik ya, di depan sini memang ada 45 derajat gitu, jadi pada saat didorong ke material tidak mungkin bisa nyangkut di material kayunya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah unitnya itu sendiri. Ya, ini dia. Unitnya ini tidak ada baterainya atau bare unit, teman-teman bisa belinya itu tanpa baterai ini dijualnya, dan kalau teman-teman mau pakai baterainya, saya sarankan menggunakan baterai yang ProCore seperti ini, yang 4Ah, karena powerful sekali untuk tenaganya. Tapi bisa juga menggunakan baterai-baterai bawaan dari cordless drillnya yang seperti ini bisa juga. Nah, sekarang kita coba aja langsung ya. Nah, bisa. Kemudian kalau menggunakan baterai yang 4Ah, yang ProCore yang seperti ini masih saya cas. Ini juga bisa, tapi memang dari kedua baterai ini tenaga yang dihasilkan kayaknya sih ada perbedaan ya performanya. Jadi nanti teman-teman bisa gunakan baterai yang ProCore untuk tenaga yang lebih maksimalnya gitu. Nah, sekarang yuk kita lihat lebih detail build quality-nya seperti apa. Tapi sebelum itu saya mau infokan sekali lagi ke teman-teman bahwa Bosch ini menggunakan garansi online. Jadi tidak ada garansi books di sini, tidak ada buku garansi manual. Adanya garansi online, teman-teman daftarkan aja, bisa download di aplikasi Be Connected baik di Play Store ataupun di App Store ya. Jadi nanti bisa didaftarkan dari situ sehingga teman-teman pun bisa mendapatkan poin-poin Promix untuk ditukarkan dengan barang-barang dari Bosch lainnya. Oke, sekarang yuk langsung aja kita lihat lebih detail seperti apa build quality-nya dan fitur-fiturnya apa aja.
Oke Sobat ABS, jadi untuk build quality-nya, pertama pada bagian handle ini, dia sudah terbuat dari rubber atau dibalut oleh rubber di bagian atasnya sini. Sedangkan bagian sini, ini materialnya keseluruhan adalah plastik yang cukup bagus kualitasnya. Build quality-nya rapi, sambungan-sambungannya rapat semuanya bagus. Kemudian handle-nya ada satu lagi di depan, dia ada karetnya juga, dan ini karetnya dibalut sampai bagian bawahnya. Mantap sih. Kemudian di bagian handle ini ada trigger dan juga ada pengunci ya. Jadi ini safety sih, safety untuk trigger, tidak bisa dipencet triggernya kalau safety-nya tidak dirilis dulu. Jadi kita pencet menggunakan jempol atau menggunakan telunjuk ya. Kalau misalkan kita tangan kanan berarti menggunakan jempol kayak gini, langsung kita bisa tekan triggernya sehingga triggernya bisa on. Tapi kalau tidak pakai ditekan pengaman ini, triggernya nggak bisa on ini Sobat ABS. Itu fitur pengaman yang sangat penting untuk sebuah cordless circular saw. Dan pada bagian sini, ini ada motornya yang sudah brushless. Jadi brushless itu membuat dia tidak ada percikan api, kemudian lebih compact, lebih kecil juga, tapi tenaganya itu lebih bagus daripada yang menggunakan carbon brush gitu ya. Dan kalau kita lihat speknya di sini, ini adalah Bosch profesional. Dia menggunakan 18 volt, 5000 rpm, dan juga pisaunya itu 165 mm, made in China. Robert Bosch Power Tools, Stuttgart, Germany. Ini ada serial numbernya juga di bawah sini ya. Dan di bagian sampingnya ada tombol merah ini. Ini sudah dibalut plastik. Ini untuk lock spindle ya, atau spindle lock. Jadi kalau misalnya teman-teman mau buka si pisaunya, tinggal spindle locknya dipencet. Dan untuk membuka pisau, teman-teman bisa cek di bagian belakang ini. Dia ada kunci L atau kunci hex seperti ini. Setelah bisa dipencet spindle locknya, bisa dibuka menggunakan kunci ini ya. Sekalian saya buka aja untuk pisaunya. Nah, seperti itu cara membukanya, putar ke sebelah kiri atau berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, setelah kita lepas untuk bautnya, lalu kita bisa ambil sengnya ini. Seperti ini, ada covernya. Dan kita ambil juga untuk pisaunya. Pastikan baterainya tidak terpasang ya. Kalau kita lihat spesifikasi dari pisaunya ini, dia itu mempunyai 24 teeth ya. Untuk giginya ini 24, kemudian diameternya itu 165 mili dan tebalnya 1,5 per 1. Jadi 1,5 itu adalah pisaunya, sedangkan 1 itu adalah diameter atau besinya ini ya. Dan ini untuk as tengahnya itu 2 cm atau 20 mili ya untuk diameternya. Dan ini pisaunya didesain khusus untuk cordless circular saw sehingga tenaganya itu bisa lebih maksimal. Tapi teman-teman juga bisa ganti dengan mata yang lebih sesuai. Misalnya untuk motong plywood pakai yang 40T ke atas itu masih oke aja sih karena materialnya plywood. Tapi untuk kayu-kayu solid, kayu-kayu yang lunak menggunakan ini universal, ini sudah didesain khusus sehingga lebih maksimal pada saat proses pemotongan menggunakan circular saw dari Bosch ini. Oke, sekarang kita pasang kembali ya. Untuk memasang gampang sekali, tinggal kembalikan aja part-part yang sebelumnya dan kita pasang juga bautnya. Masih menggunakan kunci bawaannya. Kemudian untuk mengencangkan setelah seperti ini ya, kalau dikencangkan seperti ini doang kan muter ya. Jadi harus ditekan spindle yang ada di belakangnya pisau tadi, di belakang handle depan ini ya. Tinggal kita pencet. Nah, gitu kita bisa kencangkan biar lebih aman. Oke. Dan kembalikan supaya tidak hilang ya kuncinya di belakangnya atau di bawahnya tempat baterai. Ini nggak akan bisa lepas juga kalau nggak ditarik dengan kencang. Kemudian di bagian belakang sini ya, itu ada port untuk sedot debu, bisa kalian koneksikan ke sini kalau punya sedot debu dari Bosch itu pas banget di sini ya. Jadi untuk bekerja dengan debu yang minimum bisa menggunakan sedot debu tambahan dan ini bisa diarahkan sesuai dengan arah yang kita inginkan ya, nyamannya di mana gitu. Dia klik-klik gitu ya. Jadi tidak gampang goyang sembarangan, memang sudah ada klikinya. Kemudian di bagian cover blade atau blade guard ini smooth banget. Dan unik juga ya di bagian covernya ini, dia itu kayak ada angka-angkanya. Nah, mungkin mau
kedalaman berapa ini sampai 5 mili kayaknya, 10, 20, 30, 40, 50. Dan ada arahnya juga ini di bagian depan sini kelihatan ya, ada parahnya. Jadi pisau muternya ke arah sana gitu ya, jadi jangan terbalik. Untuk masang juga jangan terbalik. Oke Sobat ABS, kemudian di sebelah sininya itu ada lock untuk naik turunnya pisau. Dan ini smooth banget Sobat ABS, nggak ada seret-seretnya sama sekali. Di posisi berapapun mau kita lock, tinggal satu single lock seperti ini aja, gampang sekali ya. Kita buka, kita naik turunin, ini smooth banget, nggak ada seret-seretnya sama sekali. Oke, kemudian di sini ada tulisannya brushless ya, jadi motornya ini sudah brushless, lebih compact, lebih maksimal untuk tenaganya, dan bobotnya juga lebih ringan. Secara overall ini tanpa baterai, beratnya ada di sekitar 2,8 kg ini ya Sobat ABS. Kemudian kalau di bagian depan, ini kita bisa lihat untuk posisi memiringkan pisau atau bevelnya. Ini bisa kita buka seperti ini dan bisa kita miringkan pisaunya. Mau berapa derajat? Ini di sini ada tulisannya juga berapa derajat yang kita mau. Kalau 45 atau 0 ini klik. Di 22,5 itu klik. 45 itu klik. Jadi kalau mau posisinya itu 45, 22,5 itu sudah langsung klik, tapi kalau di posisi tertentu ya teman-teman sesuaikan aja. Kemudian dia sampai di 50 derajat, jadi bukan hanya 45. Kalau sudah di posisi yang kita inginkan, baru kita lock, dan ini sudah secure banget, aman. Kemudian di bagian depan sini, ini juga ada angka-angka sentimeter ya. Untuk memasukkan paralel guide-nya tadi, itu bisa melalui lubang yang ada di sini. Nah, di sini ya, jadi kita bisa masukin, terus ada knob yang bisa dibuka dan tutup. Mau dipindah di kanan atau di kiri bisa. Misalnya kita motong dari sebelah kanan, kita bisa pindahkan sebelah kanan sini untuk locknya ya. Nah ini dia locknya, bentuknya seperti ini. Tinggal kita pasangkan aja, udah ada dratnya di sini. Terus kita kunci. Lalu kita bisa setel juga, mau di angka berapa senti gitu bisa juga. Tinggal kita kunci saja, dia udah nggak bisa gerak. Jadi kita bisa nyaman memotong dengan parallel guide bawaannya ini. Tapi kita bisa juga bikin mal-malan atau track saw dari kayu nanti ya, untuk hasil yang lebih lebar gitu. Karena kalau menggunakan parallel guide bawaan kan terbatas ya, paling hanya berapa sentimeter. Tapi ini udah bagus ya, udah dibawain. Dan sekali lagi ini build quality-nya dari parallel guide bawaannya. Ini angka-angkanya ada inci dan juga ada senti. Ini besinya tebal loh. Sekitar 3 mili lebih ini, dan kokoh banget, besinya rapi. Nah terakhir kita coba cek untuk base plate bagian dasar yang di bawah ini. Ini base plate bukan sekedar base plate ya. Kalau kita lihat di sini ada beberapa baut, ada juga hex ya, kunci hex. Di bagian bawah ini juga ada 2 sepasang. Ini fungsinya untuk menyetel atau mengkalibrasi kemiringan pisau, apakah dia sejajar dengan bagian sampingnya. Kemudian 45-nya, apakah dia sudah 45 atau belum, atau 90 derajat atau belum. Dengan si base bawahnya ini kita bisa setel semua di baut-baut yang ada di sini. Dan ini keren banget. Ini baru pertama kalinya saya lihat ya, ada circular saw yang ada fitur untuk setting kalibrasinya. Biasanya kita ya bagaimana adanya aja. Syukur-syukur dari pabrik bagus ya dapatnya bagus gitu ya. Tapi kalau ini nanti kita cek juga apakah benar-benar lurus dari bawaan. Kalau enggak pun kita bisa setting di sini. Dan ini bukan terbuat dari besi ya bawahnya ini sepertinya. Jadi tidak berat tapi dia kokoh dan tebal banget ini Sobat ABS. Kalaupun bagian tengahnya ini tipis tapi dia dikasih rangka seperti ini. Jadi dia bisa lebih kuat dan tidak gampang meleot gitu istilahnya. Oke, sekarang kita cek untuk fitur-fitur dan juga untuk RPM dan sebagainya. Oke Sobat ABS, sekarang kita cek untuk kesikuan pisaunya dengan base plate-nya. Kita coba. Ya, jadi udah nggak ada cahaya yang tembus sama sekali. Ini mantap sekali 90 derajatnya. Sekarang kita coba untuk 45 derajatnya. Sekarang untuk 45-nya, mari kita coba. Ini juga oke sih, 45-nya udah pas. Jadi kalau misalnya nih ya, Sobat ABS ada keraguan dari 45 atau 95 itu
dua buah baut hex yang ada di sini. Ingat ya, yang ada di sini kanan dan kiri sendiri. Ini yang diputar-putar. Sedangkan yang ini jangan pernah diputar-putar ya. Kalau yang ini untuk pin, sehingga pinnya itu bisa stay. Ada pivot point di sini, jangan diputar-putar. Kalau pivot pointnya ini lepas, nanti 45 derajat ini akan lepas juga untuk bevelnya. Jadi hanya di kiri sendiri sama di kanan ini yang bisa kita putar-putar. Oke, sekarang kita coba cek kelurusannya antara pinggir sini dengan si pisau. Oke, sekarang kita cek kelurusan pisau dengan base bagian bawah ini. Kita coba ukur. Ini 43,9 yang ujung atas, dengan yang bawah ini adalah 43,39. Jadi sudah mirip banget, tinggal komanya aja. Ini susah kalau kalibrasi tinggal koma ini ya. Nggak sampai semili errornya. It's okay buat saya. Sekarang yuk langsung aja kita coba performanya untuk RPM dan suara serta yang lainnya. Oke, saya gunakan baterai yang Procore 18 volt 4Ah. Sekaligus kita cek untuk dB-nya, suaranya sama RPM-nya. (4.731). Jadi speknya 5.000, dia udah mendekati banget. Sedangkan untuk suaranya masih normal. Oh ya, ini ada LED-nya ya Sobat ABS ya. Tadi lupa mention. Kita cek lagi untuk LED-nya. Untuk LED-nya itu ada di sebelah sini ya, di bawahnya handle yang depan. Kita pencet gini triggernya, dia akan menyala. Nah, seperti ini. Nah, nyala ya. Kelihatan. Jadi nyalanya dia ini tanpa harus kita nyalakan pisau. Kalau nyalakan pisau kan dipencet untuk safety-nya, lalu triggernya dipencet, dia nyala. Tapi untuk nyalakan LED doang, itu hanya pencet trigger doang, tanpa safety. Nah, itu dia nyala. Nah, itu ya, nyala. Jadi ini unik ya Sobat ABS, fiturnya kayaknya sampai segitunya dipikirkan gitu loh. Keren sih bos, mantap banget ternyata. Oke, yuk langsung aja, udah kita cobain build quality seperti apa. Fiturnya sudah semua, 45, 90, speednya, RPM, semua sudah, suara juga udah. Sekarang yuk langsung aja kita tes untuk motong real seperti apa. Oke Sobat ABS, ini adalah material block min atau plymin ya, plywood, ada melaminnya di atas ini, dan tebalnya 15 mili. Kita akan coba potong menggunakan circular saw dari Bosch GKS 185 Li. Kita set dulu ketinggian pisaunya, jangan terlalu ke bawah. Jadi pastikan faktor keamanan juga kita perhitungkan. Kita pasang untuk baterainya. Tes nyalanya. Oke. Saya menggunakan parallel guide yang ada di sini. Saya set tadi di 5 cm. Langsung aja kita coba untuk melakukan proses pemotongan. Lumayan bagus ya, bisa dilihat lebih dekat. Ini untuk bagian atasnya yang melaminto ini tidak rusak ya, jadi masih bagus. Sekarang kita coba sekali lagi. Mantap. Coba lihat lebih dekat lagi ya. Ini aman, nggak ada kendala sama sekali. Lalu saya coba lagi untuk 45 derajat. Ini saya set di 45 derajat. Klik ya, bunyi kliki nyaman banget. Langsung aja kita potong. Tapi kalau 45 derajat kita perlu set lagi kedalamannya. Kalau miring tuh biasanya lebih butuh dalam motongnya. Oke, langsung aja kita potong. Ini untuk motong 45 juga aman. Kita lihat hasil potongannya ini. Bagian bawahnya bersih banget. Bagian atasnya padahal melaminto ya, ini masih aman, tidak terlalu banyak yang rusak gitu.
Ini kalau kita cek pakai siku harusnya sih 90 derajat. Sebentar. Oke, ini dia. Kita akan cek tingkat kesikuannya. Cukup siku kalau buat saya ini udah oke banget. Kemudian kita coba untuk motong secara rib cut ya. Nah, mantap sekali ya. Kalau untuk motong papan yang kecil-kecil, ini sih oke banget. Pakai paralel guide-nya tadi itu mantap, aman ini. Bagian bawahnya halus banget, bagian atasnya finishing padahal tapi masih oke ini. Aman banget. Nah, sekarang saya mau cobain kalau ke kayu solid seperti apa sih gitu. Oke Sobat ABS, ini adalah kayu nangka, tebelnya sekitar 4,5 cm dan kita maksimalkan aja untuk pisaunya. Pisau ini bisa sampai 6 cm kalau nggak salah. Kita pakai sedikit di 4 cm, ya, lebih dikit ya. Kita akan potong secara cross cut dan freehand, kita lihat feel-nya seperti apa. Ini untuk debunya, sekali lagi kita lihat ya, perhatikan. Ini saya tidak menggunakan sedot debu. Harusnya banyak yang terbuang dari corong belakang ini. Wih, mantep ya. Ini kita coba potong lagi di bagian tengahnya. Ini halus banget loh, coba deketin sini ya, ke bagian bekas pemotongan ini. Ini halus banget. Apalagi bagian bawah ya, atas aja ini halus banget. Jadi mantap sih untuk pisaunya juga. Sekarang kita coba motong secara rib cut, memanjang kayu nangka. Kita buang bagian edging pinggirnya ini ya. Oke Sobat ABS, ini saya akan cobain rib cut dan saya hubungkan ke sedot debu. Kita lihat seberapa efektif juga untuk debunya. Keren ya. Jadi debunya cukup terbantu terbuang ke penyedot debu. Kita coba sekali lagi mungkin ya. Mantap. Ini hasilnya, hasil potongannya clean ya. Oke, kita cek untuk sikunya seperti apa. Lumayan ya. Jadi gak ada gap, lumayan cakep untuk sikunya. Oke, mantap. Oke, setelah melakukan proses pemotongan beberapa kali, kita akan coba cek untuk suhunya 32 derajat pada brushless motornya, 32, 33, kemudian pada bagian sini 32 juga,
Baterai 34, 43, 46 pada bagian bawah. Jadi ini paling hangat ada di bagian baterainya. Kalau mesinnya sih cenderung dingin. Sekarang pada bagian metal yang di sini, ini 41 ya. Bagian metal yang ini yang koneksi antara dinamo dan juga pisau. Kalau pisaunya sendiri ini 44 derajat. Oke, jadi masih aman banget. Nah, ini dia Sobat ABS, setelah kita gunakan untuk memotong-motong tadi itu untuk pengetesan, ini sudah berkurang 2 ya baterainya. Jadi ini cukup efisien sih untuk baterainya. Oke Sobat ABS, barusan sudah kita lihat dan kita cobain bareng-bareng gimana tadi performanya dari mesin cordless circular saw dari Bosch, tipenya adalah GKS 185Li. Secara keseluruhan sih menurut saya ini sudah tidak perlu diragukan lagi ya, karena memang ya sesuai banget dengan harganya, worth it banget, dan ini bisa dibilang sih bagus dan top sih ya. Performanya bagus. Dari segi build quality ini karet-karetnya rapi banget, sambungan-sambungan antar plastiknya ini juga rapet dan rapi ya. Kemudian warnanya biru seperti ini, khasnya dari Bosch, dan base plate-nya juga ini sudah premium banget. Jadi terkesan profesional banget untuk mesin dari circular saw Bosch GKS 185Li ini. Parallel guide-nya ini juga tebel ya. Tadi saya cobain, performanya juga udah bagus, smooth gitu pada saat dipakai. Jadi tidak ada kesan seperti kayak seret kayak gitu, nggak ada. Ini aman. Angka-angkanya juga terlihat dengan jelas ya, bagus. Lalu pada bagian naik turunin pisaunya ini smooth banget Sobat ABS. Jadi nggak ada seret-seretnya sama sekali, dan posisi miringin di 0 sampai 45 sampai 50 derajat, bahkan dia juga smooth banget, nggak ada susah-susahnya, nggak ada seret-seretnya. Kemudian pada saat dipakai untuk memotong tadi, vibrasinya itu juga nggak kerasa ya, smooth banget kayak gitu. Ini mantap sih, dari build quality-nya udah oke banget, nggak bisa diragukan lagi. Untuk blade guard-nya itu sendiri, tadi itu pada saat dipakai untuk memotong juga smooth banget, tapi masih cenderung dia cepat baliknya gitu ya. Jadi sesuai dengan fungsinya, tapi tidak mempersulit kita. Dan untuk penyedot debu ini, adaptornya, dia juga mempunyai peran yang krusial. Jadi bisa teman-teman lihat tadi antara yang belum saya pakaiin sedot debu maupun yang setelah dipakein. Jadi lumayan ada perbedaan untuk mengurangi debu yang ada di workshop kita, sehingga pekerjaan kita bisa lebih bersih di workshop gitu. Handle-nya ini ada 2 ya Sobat ABS, di bagian sini dan depan. Jadi kita bisa menggunakan 2 tangan untuk lebih stabilnya. Dan dia juga pastinya ada trigger yang di safety. Ada safety pada triggernya, jadi tidak mudah bisa dinyalakan tanpa menekan triggernya ini menggunakan 2 jari. Dan dia juga ada LED-nya, jadi memudahkan kita, membantu pada saat kita mau memotong di area yang cukup gelap gitu ya, area kurang penerangan, ini bisa membantu dan membuat pemotongan juga lebih presisi karena bisa melihat garis dengan bagus. Untuk performa sih saya rasa kita tadi udah lihat untuk pemotongan material-material soft seperti plywood yang ada polyester atau melamintonya tadi, bahkan itu smooth banget, nggak ada kendala. Bagian bawahnya halus, tapi bagian atas yang ada melamintonya itu juga nggak rusak-rusak banget gitu ya. Jadi masih cocok banget dipakai untuk project-project interior seperti proses pembuatan kitchen set, wardrobe atau lemari dan lain sebagainya. Kalau untuk kayu solid sih tadi sudah kita cobain di kayu yang lumayan keras, yaitu di kayu nangka. Kayu nangka itu sebetulnya lumayan keras kalau dipotong, tapi berkat motornya yang sudah brushless ini, dia itu menjadi efisien banget tenaganya dan aman, lancar-lancar aja motongnya tadi, sehingga selain brushless itu bikin efisien tenaganya, dia juga tidak ada percikan api, sehingga tidak ada carbon brushnya, sehingga minim perawatan, tidak perlu ganti carbon brush segala macam, karena memang tidak ada carbon brushnya. Dan bodinya jadi lebih kompak, lebih ringan juga Sobat ABS. Plus pisaunya ini pun juga didesain khusus untuk produk-produk cordless dari Bosch ya. Dan dia itu tipis banget, hanya 1,5 mili aja. Sehingga pada saat dipakai untuk memotong itu menjadi lebih ringan. Plus ini 24 tit, jadi kalau dipakai untuk kayu-kayu solid yang keras, ini sih jagonya kalau 24 tit. Tapi dipakai untuk kayu-kayu yang lunak tadi seperti plywood juga masih aman-aman aja. Secara crosscut maupun secara rip cut. Overall sih untuk pakai kayu lunak ataupun kayu keras, ini sudah tidak ada kendala, udah mantap banget. Kemudian ini juga base plate-nya kalau memang kurang mantap, kurang lurus atau kurang presisi, bisa dikalibrasi dengan adanya 2 buah baut ya, 2 di atas dan 2 di bawah, serta kemiringan 45 derajatnya juga masih bisa diatur di sini. Dan ini keren banget, belum ada saya cobain. Semua circular saw yang sudah saya coba belum pernah ada yang fiturnya seperti ini. Ini gokil banget sih. Mungkin bisa jadi standar untuk produk-produk power tools. Kalau bikin circular saw tuh harus ada kalibrasinya supaya ya kalau dapat dari pabrikan kurang bagus
bisa kita kalibrasi sendiri sesuai dengan keinginan kita. Kelebihan lainnya yaitu pada si merek Bosch itu sendiri ya Sobat ABS. Setelah saya cobain memang kita bisa daftarkan secara online untuk buku garansinya. Jadi sudah tidak ada lagi nih buku garansi dalam sini. Kita bisa garansikan secara online melalui aplikasi di Bosch atau Be Connected ya, di aplikasinya bisa di Play Store ataupun Android. Nanti di sana teman-teman bisa daftarkan secara online, tinggal scan aja barcode-nya. Dan kalau misalnya kita punya beberapa tools dari Bosch nih, kita bisa dapatkan poin-poin yang bisa kita kumpulkan, poin ProMix ya. Jadi kalau misalnya kita sudah terkumpul dengan beberapa poin itu, ada beberapa produk dari Bosch itu yang bisa kita tebus pakai poin ProMix tersebut, seperti misalnya baterai kayak gitu. Dan beberapa produk Bosch lainnya bisa kita tebus juga menggunakan ProMix tersebut. Nanti detailnya bisa teman-teman cek lagi di garansi online-nya atau di aplikasi Be Connected-nya dari Bosch. Oke Sobat ABS, itu dia review kita tentang mesin Bosch kali ini. Dan untuk pertama kalinya saya menggunakan mesin dari Bosch ini, ternyata baterai Bosch ini bisa kita gunakan di semua mesin cordless-nya Bosch, terutama yang voltasenya sama. Seperti yang 18 volt ini bisa ke semua power tools Bosch yang cordless yang 18 volt juga gitu ya. Jadi kita bisa bergerak tanpa batas nih menggunakan baterai-baterai dari Bosch ini. Kita misalkan kerja di tempat yang belum ada listriknya, pekerjaan di atas yang susah-susah untuk cari colokan listrik kayak gitu, sekarang sudah nggak ribet lagi. Jadi bisa lebih maksimal lagi menggunakan produk-produk berbaterai dari Bosch seperti ini. Oh ya, jangan lupa kalau kalian belum tahu apa itu Bosch, silahkan follow juga Instagramnya di sini, beserta sosial media lainnya sudah saya tuliskan juga di deskripsi ya. Kalau kalian pengen tahu, silahkan langsung dicek aja. Dan itu dia Sobat ABS, semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman yang lagi cari referensi video review tentang circular saw dari Bosch atau produk-produk Bosch lainnya ke depannya supaya bisa dapat informasi yang lebih lanjut di channel YouTube ABS. Terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao!